penjaga penjaranya dahsyat Usnul. Penjaga penjaranya berbagai kekuatan. Jadi di situ ya, kalau kita nggak punya iman, nggak punya takwa, udah susah deh. Kita cuma bisa mengangkat tangan, membuka pintu langit, ya Allah keluarkan kami dari penjara. Terserah deh dengan caranya Allah kayak gitu. Dan yang menarik, mereka nggak sadar bahwa yang namanya neoliberal itu telah meluluh lantakkan nilai-nilai kemanusiaan. Iya. Dalam seabad mereka berkuasa. Materialisme. Dalam perekonomian. Dalam konteks ini materialisme. Jadi ini yang menjadi materialisme itu tumpuannya itu antropocentris. Jadi kepentingan manusia, nggak ada urusan dengan Tuhan. Oke, di situ itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali dalam program IC The Real Show, diskusi kita seperti biasa, saya bersama sahabat saya, sohib saya, Dr. Iksanuddin Nursi. Assalamualaikum Bang Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersama saya Husnul Maria. Dan seperti biasa terima kasih Mas Aji yang sudah mengurus semuanya urusan teknis dari IC The Real Show. Kita juga punya yang baru nih. Siapa Mas namanya? Ari, Mas Ari. Mana Mas Basitnya? Oh, lagi pulang kampung. Lagi pulang kampung. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan fi amanillah ya. Aman sampai selamat sampai tujuan. Bang, kita udah lama sekali ini perkembangan dari politik ekonomi gitu kan. Kalau kita bicara tentang bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah mengatur keuangan negara, ya finance, kita kan selalu bicara tentang itu. Sementara kalau kita melihat di dalam konteks global, bagaimana kekuatan korporasi yang sudah masuk di dalam atau mengkooptasi sebetulnya kegiatan negara, jadi sampai state corporatism gitu yang berkembang, atau kalau di teorinya Amerika kan private lead publics gitu istilahnya ya. Jadi bagaimana kelompok korporasi, kelompok swasta ini mengatur negara, bahkan mengkooptasi, bahkan ada juga yang mengatakan mereka akan akuisisi. Ini bahasanya di Indonesia. Saya satu panel dengan calon bupati waktu itu, mereka mengatakan mengakuisisi. Jadi para pebisnis ya, business society itu mengakuisisi politik. Nah, kalau kita balik ke situ, kita bicara lagi persoalannya kan bagaimana kebijakan keuangan, kebijakan ekonomi dari negara, bagaimana cara-cara yang ditempuh oleh pemerintah. Kadang-kadang kok kalau kita mendengarkan para pembantu presiden kayak gitu, dengan mudahnya tambah utang, nanti habis itu menaikkan pajak, mengurangi subsidi, bahkan nanti ya anggaran-anggaran keuangan seperti dana pensiun yang kayak gitu katanya dianggap membebani, padahal itu kan dana-dana yang sudah ditabung sendiri oleh para ASN misalnya, seperti itu. Berbagai macam isu yang sudah kita bahas di dalam video-video IC The Real Show sebelumnya. Nah, kali ini Bang, kita itu kalau mengikuti perkembangan mutaakhir gitu ya, sejauh mana ini kalau kita bicara tentang neoliberalisme, kebijakan-kebijakan liberalisme, neoliberalisme mutaakhir ya. Kalau kita balik lagi kan dulu dari bicara tentang Chicago Boys, kemudian Glasnost Perestroika, kemudian mengarah kepada semua ya, jadi Thatcherite, Reaganite, dan pada dasarnya negara kita ya dengan bahasanya itu apa, kita bicara tentang tata kelola dunia baru tapi dengan cara mereka. Jadi liberalisme, neoliberalisme itu kalau wajah politiknya itu wajah demokrasi. Sebenarnya saya selalu mempertanyakan konsep demokrasi yang liberal, demokrasi yang neoliberal yang kita praktekkan ini sebetulnya bagian dari penjara juga. Jadi kalau hari ini kita akan bahas bagaimana sebetulnya penjara neoliberalisme itu sudah masuk di dalam konteks itu. Kadang-kadang kami yang masyarakat awam ya, itu dihadapkan oleh data-data gitu, statistik kayak gitu kan. Oh, kita hutang segini, kita kurangi ini untuk bayar ini dan sebagainya. Itu kok kadang-kadang ya kok logik juga, nyambung juga. Tapi terus apa fungsi negara? Gitu kan. Kalau kita bicara Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, apakah kebijakan negara terutama yang berhubungan dengan
isu keuangan, isu-isu kebijakan ekonomi itu sudah mengatur ya, anggaran untuk kepentingan rakyat sendiri atau untuk kepentingan kelompok ini. Terakhir yang paling lucu lagi, lucu atau sedih? Sedih mestinya. Sedih adalah kan ada banyak tuh yang thumbnail yang bicara IKN diobral, kepemilikan sampai 160 tahun. Nah kebetulan saya belum baca dengan detail gitu ya, dari mulai regulasinya seperti apa, implementasinya seperti apa. Dulu 90 tahun atau 80 tahun, 90 tahun, bahkan saya pernah pergi ke Grasberg, ke Tembagapura gitu, dua gunung sudah jadi mangkok seperti ini, Isberg dan Grasberg, 40 tahun sudah dieksploitasi luar biasa, dan di banyak daerah ya kita sudah eksploitasi. Kepemilikan misalnya di kota Jakarta Bang, itu ada mahasiswa ilmu politik yang meneliti tentang kepemilikan tanah. Jadi kayak pembangunan super blok, itu negara posisinya di mana, rakyat posisinya di mana. Sementara kalau the have not itu seringkali cuma digusur saja kan. Ya, dari daerah Muara Baru, Bukit Duri, daerah Kampung Pulo dan sebagainya yang ada di Jakarta. Ini baru kasus Jakarta, belum lagi kota-kota yang lain. Nah, melihat di dalam konteks ini kita kan harus melihat dari regulasinya, bagaimana legislasi itu, dan itu legislasi juga sebetulnya ada rentetan kan. Dulu kita sudah bahas ya yang audit 77 tahun Republik Indonesia. Kita sempat membahas tapi tidak mendalam di satu isu. Nah, kita mulai nih Bang, melihat dari mulai bagaimana legislasinya, bagaimana implementasinya, dan kemudian kita so what can I do, what can we do di dalam menyelesaikan solusi-solusi yang perlu kita juga sampaikan. Seringkali kan banyak komentar, gimana kalau saya kadang-kadang kalau di ini, kan Anda yang jadi pejabat, kenapa yang kita harus mencari solusi? Kita mengurai, menganalisa, itu sudah sumbangan luar biasa kayak gitu kan. Nggak semua orang sebetulnya mampu untuk membaca dengan tepat. Nah kalau mau solusi, seringkali kalau saya di publik kayak gitu ya udah kuliah aja. Kuliah aja di UI, nanti kita atau kuliah dimanapun, nanti Anda bisa akan menemukan solusi-solusi yang harus dilakukan. Kita juga punya solusi, Husnul. Punya, tapi kan tidak harus. Dan hitam atas putih kita sudah punya, Husnul, asal tahu aja. Betul. Dan sebetulnya kalau mereka menyimak YouTube kita, itu kita udah kasih hints, kasih clue. Ini loh kayak gitu. Maksudnya kita sudah tunjukkan di mana sebetulnya bolong-bolong, di mana sebetulnya, dan apa yang harus dilakukan. Kayak gitu, dari isu yang sangat personal dalam arti leadership, aktor politiknya, sampai kemudian regulasi dan implementasinya. Jadi balik lagi kepada ekonomi konstitusi, karena kita selalu bicara ke arah sana. Baca yuk dengan baik, Iqra dengan baik, yang namanya perjanjian suci kita di dalam konstitusi. Dan Bang Nursi berkali-kali saya juga seringkali menyitir di dalam konteks itu. Fungsi dari negara adalah memberikan penghidupan yang layak bagi seluruh kemanusiaan. Bagi kemanusiaan, untuk seluruh warga negara dalam konteks ini. Nah, tapi kalau kita lihat apa yang terjadi kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ternyata hanya untuk kemakmuran dari segelintir orang. Padahal ukurannya layak bagi orang Indonesia itu sederhana sekali, Husnul. Sederhana. Sederhana. Orang Indonesia itu yang layak bagi kemanusiaan. Saya ini sudah lama, mohon maaf ini saya juga harus sampaikan, mohon maaf karena biasanya kita tapping memang weekend, tapi akhir-akhir ini saya harus pulang menjenguk ibu saya, menemani ibu saya ke kampung, dan itu pisahnya memang Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Akhirnya kita agak sedikit bolong-bolong. Tapi insya Allah kita akan selalu berusaha ya Bang ya, diskusi kita, mudah-mudahan doakan kami berdua itu sehat, istiqomah di dalam memberikan pencerahan ya, paling tidak ini tugas konstitusi, mencerdaskan kehidupan teman. Oke Bang, kita mulai dari apa ini yang kita maksudkan sebagai satu penjara neoliberalisme. Dan namanya juga penjara. Gimana caranya keluar dari penjara? Nah ini juga perlu diurai juga gitu, bagaimana kita nanti keluar dari penjara. Tapi kenapa kita masuk dalam penjara dulu? Iya, nariknya di situ ya. Masuk dulu kan, kita kan belum tahu. Jangan-jangan semua orang juga nggak tahu kalau kita sudah dalam penjara kayak gitu kan. Kita terpenjara sesungguhnya sejak munculnya KMB.
yang isinya Indonesia harus menjadi anggota IMF, Indonesia harus membayar hutang pada pemerintah Belanda 4,7 miliar 7 miliar gulden gitu ya. Yang tidak dibikin oleh pemerintah Indonesia, tapi dibikin oleh pemerintah Belanda untuk menyerang Indonesia. Gitu. Dan bayar ke kita. Padahal itu bukan, kalau dalam konteks Rasulullah kan ada ghanimah. Iya. Itu kan perang sama perang. Ini kan enggak. Jadi kita disuruh bayar. Saya sudah memerangi kamu. Saya habis gini, jadi kamu harus bayar. Gimana? Itu yang kedua. Yang ketiga, Indonesia harus membebaskan perusahaan-perusahaan asing beroperasi. Dari situ sebenarnya Indonesia sudah terpenjara. Nah, hasil dari kesepakatan itu adalah terbentuknya RIS. Tapi setelah RIS dibubarkan, terbentuklah yang namanya DPRS sama MRS. Ya, betul. Lalu kemudian lahir pemilu, berantakan gak karu-karuan. Soekarno merasa nggak benar, KMB-nya dibatalin. Tahun 56, perjanjian KMB-nya dibatalin. Tahun 58-nya nasionalisasi. Tahun 65-nya Undang-Undang Investasi Asing dibatalin. Nasionalisasi juga ada kecuali. Oh iya. Kecuali perusahaan Dua perusahaan Amerika. Dan apa? Ada kecualinya juga. Karena si dua perusahaan Amerika itu datang khusus ke Soekarno dengan menyatakan meningkatkan bagi hasil. Nah, tapi justru dari cerita tentang pembatalan investasi asing itu, pada tahun 60 berdasarkan pidato Soekarno di Dewan Pemikiran Nasional, Deparnas namanya, Dewan Perencana Nasional, Soekarno mengeluarkan satu pemikiran tentang pola pembangunan berencana yang didasarkan atas Tripola. Nah, ini kaitan nanti dengan pembangunan infrastruktur yang orang teriak-teriak sebagai Trisakti, Nawacita, dan Indonesia maju, gitu ya. kita lihat terus, Nol. Yang sesungguhnya semuanya tidak. Saya ingin mengatakan secara historikal kita bisa buktikan seperti apa. Sekaligus kita buktikan dalam pendekatan politik hukum dan pendekatan politik ekonomi. Jadi kita main dua nih, historikalnya, lalu politik hukumnya, lalu politik ekonominya. Soekarno menyatakan bagaimana blueprint atau tripola itu terdiri atas 3. Pola proyek pembangunan, pola penjelasan, dan pola pembiayaan pembangunan, kata 3 itu. Nah, kata-kata atas 3 hal itu dituangkan ke dalam TAP MPRS nomor 2 tahun 60 tentang pembangunan nasional berencana. Ya. Tahapan pertama 6169. Yang di dalam pasal 6-nya mengatur tentang bidang distribusi dan perhubungan. Nah, itu artinya kita fokus infrastruktur nih artinya. Infrastruktur. Di situ sudah ada ketentuan 4 ayat di pasal 6 itu. Tapi poinnya adalah negara menguasai dan menyelenggarakan perhubungan dan angkutan di darat, di laut, serta angkutan udara dan perhubungan telekomunikasi seluruhnya. Artinya, tidak terjadi privatisasi pada angkutan. Tidak terjadi privatisasi pada infrastruktur. Itu kata kuncinya nih. Terjemahan Soekarno nih. Ini Soekarno masih. Kalau pemirsa IC The Real Show, kalau ingin mau ngecek, silakan cek 7 bahan indoktrinasinya Soekarno. Lihat TAP MPRS-nya. Sudah ya? Kalimatnya begitu tuh ayat 4-nya. Dari ayat 4 ini, lalu saya mencoba mengurai, Husnul. Saya tarik lagi. Oh, ternyata di situ disebutin, Husnul, menariknya, bahwa dari ketentuan ini penggagas Fund and Forces nih, modal dan kekuatan rakyat, Soekarno sebagaimana pembicaraan dalam naskah persiapan Undang-Undang 45 memang hendak mengenyahkan kapitalisme, liberalisme, dan fasisme di situ, Husnul. 3 yang hendak dienyahkan. Liberalisme, kapitalisme, dan fasisme. Jadi nggak bisa itu berlaku kayak begitu, karena memang negara yang harus memberikan itu, tetapi pada saat yang sama swasta juga diberikan peluang, artinya ada format keseimbangan dibangun. Nah, rujukannya sesungguhnya merujuk pada pasal 33. Dilihat dari situ, terutama ketika dibilang perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu, kalimat penting ini, sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Jika tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan seorang yang berkuasa dan rakyat banyak yang ditindasinya.
Jadi hanya ada oligarki itu tadi, kelompok kecil orang yang akan menguasai ekonomi, hajat hidup orang banyak, sumber daya alam, hajat hidup orang banyak, yang akhirnya menindas mayoritas. Nah, di situ Soekarno terus memberikan syarat bahwa pola pembangunan semesta tadi itu jika kekurangan dana gitu ya, itu boleh pakai utang luar negeri. Agar dana dipakai dari luar negeri, tapi dengan syarat. Syaratnya menarik nasional. Ada 4 dibikin syaratnya. Syarat yang pertama, tidak memberatkan beban rakyat. Wah, keren nasional. Satu tidak ya. Memberatkan ini kadang-kadang juga indikatornya itu loh Bang. Nah, nanti dapat nasional. Dibikin sama dia. Yang B, tidak mengalihkan, membelokkan politik bebas aktif RI. Jadi politik bebas aktifnya nggak boleh keluar dari situ. Yang C, tidak merugikan kepentingan nasional. National interest. Ya, nggak boleh. Yang D, tidak bertentangan dengan manifesto politik. Indikatornya ketika Usnul bilang tadi adalah pembiayaan dari luar negeri tidak boleh melebihi 20% dari volume pembiayaan pola pembangunan semesta dengan syarat-syarat tadi. Dengan syarat-syarat tadi. Nah, itulah kemudian pemikiran itu dituangkan, diambil dari 7 bahan pokok indoktrinasi yang terbit pada 22 Februari tahun 61. Gitu ya. Tapi kan Soekarno kemudian membatalkan undang-undang investasi asing pada tahun 23 Agustus tahun 65. Jatuh dia, muncullah kemudian Soeharto dan muncullah Undang-Undang Nomor 1 tahun 67. Yang di dalam Undang-Undang 167 ini diakui sebagai produk prima dari pemikiran anak bangsa. Saya ketawa nih Usnul. Berkeley Mafia. Iya, padahal sumbernya dari USAID yang diserahkan pada 25 Agustus 1965, yang kemudian pada 66, yang pada tahun 67, 10 Januari 1967 menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 67. Gitu, menariknya. Nah, di dalam tentang penanaman modal asing. Oke. Tapi yang tanda tangan? Yang tanda tangan tetap Soekarno. Itulah. Ya, tanda tangan tetap Soekarno. Tahun 66. Iya, tapi yang tanda tangan Soekarno tetap. Soekarno bukan hanya itu, Usnul. Semua sikap pertentangan dia terhadap undang yang memunculkan perlawanan terhadap kapitalisme, liberalisme, dan namanya materialisme itu ketika dia dijatuhkan, dia tetap menandatangani undang-undang. Semuanya dikembalikan. Termasuk penarikan diri dari IMF. Iya, semua dikembalikan. Dan itu Soekarno semua yang melakukan. Bank Dunia. Nah, di situ di pasal 6 ayat 1 Undang-Undang 167 disebutkan bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara pengusahaan penuh ialah bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sebagai berikut. A. Pelabuhan-pelabuhan. B. Produksi, transmisi, distribusi tenaga listrik umum. Hebat nggak? Halo PLN. Hebat nggak? Anda tahu itu? Hebat di sini nih. C. Telekomunikasi. D. Pelayaran. E. Penerbangan. F. Air minum. J. Kereta api. Ya. H. Pembangkitan tenaga atom. Dan mass media. Nah, kalau Telkom itu Singtel. Kalau kereta api siapa yang? Cina lah sudah sama Jepang. Cina sama Jepang sudah gitu isinya kalau sekarang. Nah, dari sana saya mencoba melihat apa yang dilakukan oleh Soeharto. Nah, Soeharto memang membangun walaupun itu, tapi dia punya legacy. Legacy ada kereta api, ada jalan tol, ada power plant dan macam-macam gitu ya. Tapi beban Soeharto yang tertinggal adalah memang utang luar negeri. Dan beban yang paling bermasalah adalah neoliberal yang ditancapkan pada 167 itu makin kokoh dengan istilah deregulasi, debirokratisasi. Dan kemudian dimunculkan secara konkret lewat Paknov 87 dan Pakto 88. Nah, itu dari sana, iya, bea cukai, itu bea cukai 87. Itu mengurangi hambatan tarif, masuk. Iya, semua di situ 87. 88 apa? Pembebasan pendidikan perbankan. Perbankan, paket Oktober namanya. Tapi akhirnya dampaknya adalah kita berantakan.
Kita Ya kan, berantakan. berarti kita sudah kita sudah masuk semakin dalam di dalam penjara. Penjara neoliberal. Maksudnya sudah semakin dalam masuk penjara kayak gitu. Kalau Itu di situ bukti Husnul bahwa yang disebut dengan investasi asing dan utang luar negeri adalah 7I yang saya bilang. Iya. Makin kelihatan di situ. Nah, di era reformasi itu makin kelihatan dengan lahirnya, minimal dalam pandangan saya yang pernah ingin saya gugat ke Mahkamah Konstitusi, itu minimal 2 undang-undang Husnul. Undang-undang 2499 tentang lalu lintas devisa dan sistem pembayaran yang meliberalkan devisa sektor keuangan di situ. Di situ kan namanya saja lalu lintas devisa dan sistem pembayaran. Itu liberal di situ. Yang liberalisasi itu sebenarnya didasarkan atas 2 undang-undang sebelumnya. Undang-undang Perbankan 1098 dan Undang-undang BI. Jadi kalau kita main Undang-undang 2499 tentang lalu lintas devisa dan sistem pembayaran, kita mundur 2. Undang-undang BI-nya, Undang-undang 2399-nya, dan Undang-undang Perbankannya 1098. Dari sana kita lihat ada konstruksi neolib yang demikian jauh di dalam situ. Gitu ya. Ini kuliah singkat Husnul, tapi untuk melihat bagaimana sesungguhnya Indonesia terpenjara dalam sistem neoliberal. Nah, itu kemudian dituangkan lebih lanjut. Yang sebetulnya waktu itu, iya. Ada nggak misalnya kekuatan atau para ekonom waktu itu yang kemudian memberikan alternatif way gitu ya? Saya anggota Dewan Husnul saat itu, dan saya tidak mau tanda tangan. Dan saya dimusuhi. Jadi sebetulnya masih banyak dari mereka yang sebagai cap legitimasi juga, atau nggak paham? Nggak paham saya kira. Mereka nggak paham karena dia merasa ya baik-baik saja kayak itu. Bukan, mereka sedang mengunyah habis-habisan kebebasan, freedom, reformasi. Dan itu dianggapnya kalau kebebasan itu ya yang lainnya harus sebagai instrumennya. Iya, instrumen masuk kemudian itu. Gitu. Yang dalam istilah politik yang selalu bilang sebagai liberal. Yang dalam ekonomi pasar bebas. Kan gitu kan? Yang dalam sosiologi individual. Jadi kelihatan di situ teraplikasi gitu ya. Nah, kalau Anda boleh cari tanda tangan saya pada undang-undang perbankan, nggak ada. Boleh cari tanda tangan saya pada itu akan kelihatan kayak gimana gitu. Nah, berikutnya kalau kita lihat di sini, setelah lahir 2499, yang paling mendasar adalah selain lahir persoalan undang-undang anti diskriminasi dan undang-undang Asian Charter yang juga mengokohkan kebebasan itu. Jadi ada Asian Charter 38/2008 dan undang-undang anti diskriminasi 20/2008 itu sebelumnya didahului undang-undang 2507 tentang penanaman modal. Nah, undang-undang 167-nya dicabut Husnul. Oke. Yang tadi kita bicarain tentang 6 yang tidak boleh tadi tuh, dicabut oleh undang-undang 2507 tentang penanaman modal yang kemudian menyatakan tentang pemerintah memberikan kebebasan untuk investasi. Jadi tidak lagi ada pembedaan antara penanaman modal asing sama penanaman modal dalam negeri. Dan nggak ada pembedaan antara tenaga kerja bangsa sendiri sama bangsa luar. Dan itu tidak adanya pembedaan disebabkan oleh undang-undang MEA sesungguhnya, undang-undang masyarakat ekonomi ASEAN. MEA jadi jatuhnya di situ kalau kayak ngambilnya ekonomi ASEAN. Itu yang disebut Asian Charter tadi, 38/2008. Nah, dari sana makin kokoh nih jadinya. Setelah kita lihat makin kokoh begitu riwayat perjalanannya itu diperkokoh lagi lewat yang namanya berbagai kebijakan dengan undang-undang memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk menentukan daftar negatif investasi yang kemudian diubah menjadi daftar positif investasi. Nah, muncullah tentang berbagai kebijakan tentang daftar-daftar negatif investasi itu. Ya, cuma beberapa hal yang nggak boleh, narkoba nggak boleh, pertahanan nggak boleh. Soal begitulah. Itu ada undang-undangnya. Iya. Tapi kalau mendengarkan cerita tentang narkoba yang cuma 500 perak ya harganya atau 50.000 perak di Cina, di produknya di sini dijualnya sampai 300.000. Iya, itu artinya itu yang saya bilang. Itu yang pil-pil. Iya, itu yang saya bilang. Anda setuju tidak setuju melakukan kebebasan import ekspor itu bagian dari betul-betul invasi. Ini kan kita selalu ngomong, invasi. Come to invest in my country. Itu dampaknya luar biasa. Ya, jadi yang tadi itu invasi, infiltrasi, intimidasi, keluar semua di situ. Semuanya sampai akhirnya inflasi. Inflasi gitu. Nah,
Apalagi kemudian sekarang the age of high inflation. Sekarang disebut satu era inflasi tinggi yang sesungguhnya akhirnya mengakibatkan berbagai orang ketakutan. Walaupun mereka ada alasannya, perang di Ukraina, katanya sekarang NATO, udah bener kan? I see the real show, Bang Nursi, kita selalu bicara, ini perangnya bukan lawan Ukraina, ini NATO. Sekarang udah NATO udah masuk di dalam konteks itu. Menarik. Oke, lanjut Bang. Lanjut. Nah, di era SB yang tadi kayak gitu, negatif investasi dulu. Jadi SB itu bikin kokoh. Oke. Dengan Undang-Undang 2507-nya, 2507, Undang-Undang 38 2008, Undang-Undang 40 2008. Bagaimana sebentar, Bang? Ya. Bukankah SB waktu itu lulusan dari IPB tentang teknologi pertanian? Bukan ekonomi rakyat ya? Iya, ekonomi kerakyatan, tapi di kandang pendekatan teknologi pertanian. Iya. Yang saya tapi tidak polisinya kok begitu memperkokoh korporasi ini. Saya biasanya kalau istilah ini pertanyaan Anda mengganggu intelektual saya, Husnul. maaf. Enggak, soalnya ngomongin itu, tapi perlu juga pertajam gitu. Ginilah Husnul, kalau seseorang membuat satu tulisan, saya nggak bilang siapapun, tapi semua orang. Kalau seseorang membuat satu tulisan dan tulisan itu adalah produk pemikirannya sendiri, dia akan kokoh dalam istilah istiqomah dalam apa yang dia tuangkan kata-kata itu. Husnul pakai istiqomah, saya pakai istilah sana. Apa? Imanen dia dalam pikiran-pikirannya. Iya, jadi agak sulit kan misalnya Husnul yang punya ilmu politik misalnya, imanen dalam kepalanya ilmu politik. Pasti kenapa begini, kenapa begitu? Iya, itu. Sampai akhirnya kebijakan umum, manfaat umum atau kebijakan umumnya terserap nggak dalam kebijakan politiknya. Itu ilmu politiknya Husnul. Iya. Karena ujung dari ilmu politik adalah soal kebajikan dan kebijakan umum. Kebajikan dan kebijakan umum. Kebijakan umum untuk kebajikan umum, bahasa sederhananya begitu. Adil makmur. Iya, itu bagian dari visi. Jadi artinya, karena Husnul bertanya, makanya saya bilang mengganggu intelektual saya, tidak peduli apakah itu ijazahnya palsu atau tidak gitu ya. Tapi minimal kalau Anda memang melakukan itu sesuatu dengan kekuatan berpikir sendiri dan Anda asli dengan berpikir begitu gitu ya, maka itu akan imanen dalam cara berpikir Anda. Jadi ada gitu yang asli pemikirannya, ya. Ada yang asli ijazahnya. Iya, begitu. Oke, balik lagi Bang. SBY memperkokoh kehadiran neoliberal di Indonesia gitu ya. Ya itu sebenarnya gimana Anda menulis disertasi berapa ratus halaman itu so what kayak gitu. Jadi ini apa kebijakannya di dalam konteks? Itu di situ. Lalu muncul di era Joko Widodo ini menarik. Saya mulai dengan PP nomor 103 tahun 2015 yang isinya tentang kebebasan orang asing untuk memiliki rumah tinggal. Mulai deh. Gangguan pasal 33 ayat 2. Bumi, tanah, air, dan kekayaan alam di dalamnya gitu loh. Ini nggak lagi cerita bumi. Nggak ada lagi cerita tanah, nggak ada. Karena sudah milik asing, di sini diperkenankan. Itu PP 103 2015. Jangan salah loh, ini rumah loh. Rumah. Apa poinnya? Rumah apa poinnya? Istana kan? Istana bagi pemiliknya. Dan pemiliknya adalah orang asing. Apa poinnya? Anda sudah masuk ke dalam gangguan atas human existence. Depend on the property. The property depend on the land. Jadi Bang, kalau mempelajari ilmu politik, itu dari zaman Yunani kuno. Sampai terus di barat maupun di dalam konteks kita di negara-negara Islam, sampai kalau kita bicara tentang imperialisme, neokolonialisme, kolonialisme, neokolonialisme, semuanya itu tadi. The politics of property, the politics of land use based conflict, the politics ya itu sebetulnya. Nah, thinking model saya begini kalimatnya ini Husnul. Saya menggunakan dulu kemanusiaan ya, baru kemudian nanti politik. Human existence depend on the property. The property depend on the land, on the sea, on the air, and the leadership. Jadi satu eksistensi kemanusiaan itu tergantung pada tanahnya, pada udaranya, pada airnya, gitu ya, dan pada
pola kepemimpinannya. Dengan begitu dia menentukan harkat martabatnya. Kalau kita pindahkan dia sebagai sebuah bangsa, maka human existence ini kita ganti menjadi national existence. National existence. National existence depend on the property. Jadi eksistensi suatu bangsa tergantung sekali pada propertinya. Propertinya terdiri atas 4. Tadi yang saya bilang, tanahnya, on the land, on the sea, gitu kan. Bagaimana kemudian udara, dirgantara. Dirgantaranya. Jadi tanahnya gimana, dirgantaranya kedaulatan di darat, kedaulatan di laut, kedaulatan di udara, di dirgantara. Oh, itu penting. Dan itu dalam rumusan thinking model saya, itu leadership menjadi sangat menentukan. Ya. Bagaimana properti itu dipakai gitu. Nah, ini nampak dari peraturan-peraturan yang muncul pada proyek-proyek infrastruktur yang tabalnya saya sebut sebagai kepemilikan asing pada proyek infrastruktur. Tadi PP 103 tahun 2015. Yang kedua, Perpres Husnul. Perpres 21 tahun 2016 tentang bebas visa bagi 169 negara. Yang mereka ulangi Bang, berapa negara? 169 negara. Yang reprosiko Indonesia sendiri berapa ya? Sedikit sekali. Pokoknya itu nggak sampai sedikit sekali nggak mana mau orang-orang. Saya ini pernah menjadi pembicaranya khusus sebelum ini kebijakan terbit. Kebetulan lawan bicara saya diundang sebagai analis gitu ya. Ada kepolisian, ada dirjen imigrasi, ada Menko Polkam waktu itu, lalu ada Menkraf pariwisata gitu. Ini ujungnya cuma menarik wisatawan yang akan ketemu nanti soal second home visa nih Husnul, yang baru kemarin diterbitkan. Jadi kalau orang ribut tentang second home visa, sesungguhnya Anda harus ribut dulu tentang kebebasan visa pada 169 negara. Jadi nggak berdiri sendiri, jangan lompat deh ngomongnya. Oke, tapi paling tidak begitu relasinya. Oke, yang ketiga adalah Perpres 44 tahun 2016 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka. Di situ 16 sektor perekonomian dibuka bagi investasi asing, termasuk kelistrikan, bandara, kesehatan, pendidikan, pariwisata, pekerjaan umum, dan perhubungan. Maksudnya infrastruktur terbuka untuk asing gitu ya. Perpres ini merupakan daftar negatif investasi yang pada hakikatnya daftar positif investasi asing. Pihak asing boleh memiliki hingga 67%. Bahkan di tempat yang lain ada sampai 80%. Di sektor tertentu. Itu yang ketiga. Jadi kalau sudah 67% berarti kita berada di penjara yang bagian mana itu Bang? Saya ingin pertanyaan khusus kayak gitu tuh sama lukisan saya begini. Ibarat ada sebuah penjara yang imajinasi saya kan kita ini berada di mana, cuma di dekat-dekat pintu sehingga bisa keluar cepat, atau kita sudah di dalam sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk bisa keluar dari penjara itu, atau gimana? Penjaga penjaranya dahsyat Usnul. Penjaga penjaranya berbagai kekuatan. Jadi di situ ya kalau kita nggak punya iman, nggak punya takwa, udah susah deh. Kita cuma bisa mengangkat tangan, membuka pintu langit, ya Allah keluarkan kami dari penjara. Terserah deh dengan caranya Allah kayak gitu. Dan yang menarik, mereka nggak sadar di bawahnya namanya neoliberal itu telah meluluh lantakkan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam seabad mereka berkuasa. Materialisme. Dalam perekonomian. Dalam konteks ini materialisme. Jadi ini yang menjadi materialisme itu tumpuannya itu antropobosentris. Jadi kepentingan manusia, nggak ada urusan dengan Tuhan. Di situ itu. Nah, yang keempat Husnul, PP 14 tahun 2018 tentang kepemilikan asing pada perusahaan asuransi. Asing boleh memiliki 80% dari perusahaan asuransi. Aku tuh paling benci Bang kalau udah ngomongin asuransi ya. Minimal pada kasus minimal pada kasus dua kasus. Enggak, gara-gara ada kasus asuransi yang karena pemilu sukses kemudian ya akhirnya masuk penjara kayak gitulah, padahal tidak ada yang maksudnya sampai mati kayak pekerja pemilu di 2019 yang seperti itu. 800 sekian ya, mati. Kalau pemilunya sukses kan pasti asuransi ini. Makanya aku agak tidak terlalu percaya dengan asuransi itu. Apalagi asing. Itu artinya kan mengambil dana-dana rakyat kan. Mengambil surplus ekonomi. Aku nggak tahu ini, pasti harus ditanyakan fikihnya asuransi ini gimana? Nggak boleh. Karena bertentangan dengan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, karena nanya X itu saya jawabnya begitu. Oke, lanjut ya. Enggak, kadang-kadang perlu juga dong kayak gitu kan. Kita agak lompat tapi tek kayak gitu. Padahal sekarang, itu menjadi variabel penting yang kemudian tahun berapa? 2018 asuransi asing masuk ke Indonesia. Iya, 80% itu.
gitu-gitunya. Jadi kalau balik lagi ke sila Pancasila pertama gimana itu ketua masa? Nggak ngerti saya itu. Ya udah. Oke, lanjut. Masuk lagi ke 2021. Perpres 49 tahun 21 tentang penanaman modal. Semua bidang usaha terbuka bersifat komersial kecuali yang diatur oleh Undang-Undang 2507 pasal 12. Nanti saya jelasin nih tentang pasal. Bang, ini 2021 sudah Covid kan? Sudah Covid. Tapi mereka dalam rangka tadi come to invest my country. Kan investment itu poinnya lebih halus di situ. Come to invest my country. Gitu ya. Lalu semua perusahaan dikomersialkan. Semua bidang usaha terbuka bersifat komersial. Itu intinya begitu gitu ya. Termasuk nanti di itu. Di 6 Oktober 2022, jangan salah, 6 Oktober 2022 muncul kebijakan 160 tahun HGB yang sebenarnya dasarnya menjadi sesungguhnya bukan berdasarkan pada Undang-Undang Agraria tahun nomor 5 tahun 60, tetapi didasarkan atas Undang-Undang 25 tahun 2007 yang sudah memberikan hak pada orang asing selama 80 tahun. Tetapi karena terjadi kekosongan hukum atas 80 tahun itu boleh diperpanjang atau tidak, pemerintah langsung menyatakan kami memperpanjang 2 kali sehingga 160 tahun. Gitu terjemahannya, Husnul. Ini sudah lupa dengan jas merah. Nah, betul. Ketika balik ke atas tadi, akhirnya lupa. Husnul menyimpulkan langsung lupa dengan jas merah. Dulu Panglima menyatakan apa, Husnul? Apa itu? Jangan berikan sejengkal tanah pun. Jas merah. Tadi kan kita ketemu dengan para raja-raja, sultan-sultan. Itu pertemuan di Tampak Siring, Soekarno dengan 54 sultan dan raja-raja itu menyerahkan tanahnya ininya kepada negara untuk kemakmuran rakyat. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat untuk negara baru, negara Republik Indonesia. Lah kok sekarang wena aja dijual sampai 160 tahun ikut maksudnya opo. Ditambah lagi Husnul di bawahnya dengan kebijakan dari Dirjen Imigrasi yang memberi second home visa. Bang, kalau menurut aku salah itu satu yang berhubungan lembaga, tadi dengan kebebasan visa gitu. Salah satu lembaga yang menjual kedaulatan dengan harga murah itu Bang Nursi kan selalu kita bahas tentang interconnectivity world dan migrasi. Iya. Ya, migrasi. Migrasi itu kedatangan TKA keluar dikasih IKTP. Nah, ini sebetulnya yang paling bertanggung jawab adalah badan ini, lembaga ini. Karena misalnya kayak BIN, dia masih belum bisa masuk. Jadi kalau di bandara itu berhubungan dengan imigrasi dulu. Di situ letaknya. Ini lembaga yang paling bertanggung jawab. Paham nggak? Jadi kalau saya Husnul ya, kan kita sudah lama bicara interconnectivity war and migration base ya. Nggak, saya senangnya gini Mbak. Kita sudah punya payung besar tentang perkembangan global dan Indonesia hari ini berada di tengah-tengah interconnectivity war. Kan orang kadang-kadang apa sih Bu interconnectivity war? Kan ada yang bertanya seperti itu. Ini. Setiap kali kita punya YouTube baru di dalam diskusi kita Bang Nursi, itu selalu ada nih loh datanya, ini loh argumennya yang kayak gitu. Jadi kita bahas di sini kan sangat ilmiah dengan data dan argumen yang jadi masalah mungkin kesalahan kita berdua Husnul. Pikiran kita kecepatan. Maaf ya. Nggak apa-apa. Maaf ya. Ya nggak apa-apa kayak gitu, nggak apa-apa. Pokoknya ya gitu. Jadi balik lagi ke tadi. Kesalahannya di situ kali orang belum sampai. Nanti sebenarnya saya mau ngajak Husnul bicara sampai tadi ketika dia bilang ada akuisisi korporasi. Saya sudah sampai pernah kita bilang kudeta korporasi. Kudeta korporasi. Ada ya nanti pemirsa ya, tolong dilihat lagi di yang kudeta korporasi. Dan ini kebijakan ini membenarkan kudeta korporasi. Maksud saya gitu. Kita selalu bicara tentang tesisnya kudeta korporasi. Kemudian kan suka ada yang kemudian mengkritik, ya nggak apa-apa silakan. Tapi kemudian kita jelaskan satu persatu akhirnya ini loh argumennya, ini loh datanya. Dan datanya Bang kayak 160 tahun. Sebetulnya ada ya. Nanti mungkin Mas Haji bisa tunjukkan data yang Bang Nursi tadi yang hutang negara. Nanti bisa kita lihat. Nanti ini kan baru pendekatan politik hukum. Kita belum masuk ke politik ekonomi. Belum, ini baru kita bicara PP, undang-undangnya. Nah, kayak gitu ya. Bang, ini berarti berapa minggu yang lalu ya? Iya, baru berapa hari lalu. 6 Oktober. Jadi kalau ada begitu. Yang menarik tadi soal bagaimana Dirjen Imigrasi mengeluarkan kebijakan second home visa tadi gitu. Nah itu menunjukkan satu kondisi bahwa ketika kita ngambil seed versus market menjadi the winner. Means
Capital the winner, capital is the Dan winner. the winner itu biasanya takes all. Iya, takes all dalam prinsip itu gitu The ngambilnya. winner takes all. Iya, ngambilnya begitu kalau ngambil cara berpikirnya. Ketika kan tesis akademiknya state versus market gitu ya. Market. Nah, itu pasti begitu gitu. Nah, sekarang ternyata mereka sudah melakukan kudeta dengan berbagai macam cara. Nah, di Indonesia sudah terbukti itu. Di luar sana juga sudah terbukti pada kasus Biden misalnya. Terbukti benar Amerika ternyata. udah itu secara teoritik Sudah jelas, mereka sudah. sudah membahas bagaimana private lead public Iya, kayak gitu. iya, udah kayak bahwa gitu, private korporasi lah yang menguasai negara yang menentukan. Iya, nah itu udah kelihatan. Nah, menariknya lagi ketika kita masuk ke dalam penentuan Dirjen Imigrasi yang memberikan second home visa, itu menjadi konkret subjeknya tadi masuk dalam connectivity war, subjeknya dikasih pintu untuk connectivity war, subjeknya objeknya dibuka untuk connectivity war. Nggak cuma gitu bang, dikasih karpet merah masuk dalam istana. Kam itu istana. Jadi, nah Karpet udah merah. Ya, sudah sampai di situ ya. Ya. Nah, sudah. Maka sekarang kita masuk ke politik ekonomi. Bagaimana cara ngeliat politik ekonominya? Saya juga nganalisis 2015 sampai dengan 2 Agustus 2022. Data yang saya punya menunjukkan kebijakan pemerintah di utang luar negeri terus meningkat, gitu kan? Terus meningkat, gitu ya. Dan Ini utang luar negeri pemerintah. utang luar negeri pemerintah. Tapi utang BUMN juga meningkat. Nah, ini begini ngelihatnya. Husnul. BUMN bukan pemerintah. Bukan, masuk dalam korporasi disebutnya. Jadi BUMN itu kan state owned company. tapi dihitungnya sebagai korporasi. Dalam pencatatannya sebagai utang korporasi. Makanya suka berkhianat kepada rakyat ya. Jadi utang luar negeri sendiri jumlahnya dalam data saya, ini data mutakhir, Oktober 2022, jumlahnya 397 miliar 434 juta US dollar. Utang korporasinya 204 miliar 137 juta US dollar. Utang pemerintah dan BI-nya 193 miliar US dollar 297 juta gitu ya. Nah, saya kemudian melihat apa sih yang terjadi pada utang korporasi ini, khususnya pada BUMN, karena di balik utang korporasi itu ada utang BUMN. Saya fokuskan di utang BUMN. Hutang perbankan BUMN di 2015 itu cuma 5,1 miliar. Pada Agustus 2015. Pada Agustus 2022, berdasarkan data yang dirilis Oktober 2022, itu Oktober 2022, itu utang bank BUMN menjadi 8,8 miliar US dollar. Artinya naik 3,7 miliar US dollar. Itu yang bank. Yang bukan lembaga keuangan justru menurun dari 2,8 miliar menjadi 1,9 miliar. Turun dia sekitar 9 miliar US dollar, 900 juta. Turun dia kalau lembaga keuangan bukan bank. Nah, begitu sampai bukan lembaga keuangan dan bukan bank, saya sebutnya sebagai bidang lain-lain, termasuk di sini soal mereka yang melakukan konstruksi dan residen serta kawasan. Menarik di sini Husnul, hutangnya meningkat 23 miliar US dollar dari 24,7 menjadi 44,6. Tempatnya naik 22,9 miliar US dollar Husnul. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk apa dia sampai naiknya sampai 22,9 miliar US dollar? Sehingga jumlah utang BUMN secara menyeluruh naik dari 32 miliar US dollar menjadi 55,3 miliar US Paling dollar. tidak ada nggak kenaikan kesejahteraan untuk rakyat, kenaikan. Nah, ketika Husnul Lapangan nanya kerja. kayak gitu, saya jawab di sini Husnul. Apakah terjadi peningkatan dividen? Kan gitu pertanyaannya. Iya. Penerimaan dividen oleh negara. Wah, mereka bangga dividen naik terus. Oke, di sini saya bikin lagi anak. Jadi nanti pemirsa IC The Ratio cuma tinggal ngelihat datanya. Karena kita menyajikan dengan data. Saya menyebutnya sebagai pertumbuhan aset, laba dan dividen BUMN serta PMN dari 2015 sampai dengan 2021. Asetnya naik dari 5.760 triliun asetnya menjadi 8.978 triliun. Naik di asetnya. Kewajibannya juga naik, Husnul.
kewajiban ini ya. Naik dari 3.769 triliun menjadi 6.200 triliun, naiknya 64,47%. Loh, kok pertumbuhan asetnya lebih rendah dari pertumbuhan kewajibannya? Cocok dia dengan angka utang tadi. Oke. Dari kesesuaian pertumbuhan kewajiban lebih tinggi dibanding dengan aset, maka saya ngelihat di sini bagaimana dengan labanya, bagaimana dengan dividennya. Ternyata Husnul, dari 2015 ke 2021 posisinya labanya menurun 16,74%. Negatif dia. Dari 149,77 triliun menjadi 124,7 triliun. Dividennya juga menurun dari 33,71 triliun dividennya menjadi 29,5 triliun, menurunnya 12,49%. Saya hitung lagi Husnul. Oke, kok gitu berapa sih sesungguhnya jumlah dividen selama 2015 ke 2021 Desember ya? Karena yang sekarang ini yang dari Januari ke Oktober masih belum berjalan. Iya. Saya baru ngitung sampai dengan 2021. Oh, ternyata dividennya jumlahnya 331,61 triliun dividennya. Loh, jumlah kalau dividennya naik 300 juga hebat yang mereka bilang, kalau kan membanggakan. Saya tanya dong, modal negaranya berapa yang diserahkan selama 2015? Modal negaranya 253,1 triliun. Itu artinya terjadi penumbuhan jumlah PMN sebesar 23,8. Hasilnya adalah, ini menarik nih, dari PMN sebesar 253,1 triliun dengan dividen 33,61 triliun, maka marginnya adalah 3,38% per tahun. Ulang, dari sebesarnya PMN sebesar 253,1 triliun dan ternyata dividennya 331,61 triliun, maka saya mendapatkan angka margin yang diperoleh rata-rata per tahun adalah 3,38%. Ini Husnul taruh duit 331,61. Husnul taruh duit 253,1 triliun. Dari taruh duit itu Husnul dapatnya 331,61 triliun. Hasilnya adalah margin yang Husnul dapat dari uang itu 3,38%. Saya tanya balik dong, Anda beli uangnya berapa? Kan tadi Anda sudah menempatkan uang, berarti kan Anda kan nggak punya duit, maka Anda jual surat utang. Tadi kan 331 itu surat utang. Ternyata bunga ORI rata-rata selama 2015 ke 2021 adalah 6,84%. Apa artinya? 6,84 dikurang 3,38 negatif. Totalnya rugi. Negatif 3,46%. Jadi nggak balik modal. Nggak balik modal dari situ. Modal sih tetap ada, tapi dari segi perbandingan lo sebenarnya nggak untung. Lagu gali lubang tutup lubang itu. Di sini lo bayar orang lebih mahal, padahal proyek swastanya, proyek infrastrukturnya bentuknya KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Artinya si swasta tidak dari koceknya sendiri, dia datang ke bank. Coba berapa kali kerugiannya? 1, negara sudah rugi. 2, kemudian si swasta ngambil. 3, harganya komersial. Negara, rakyat mesti bayar pajak, dan kemudian rakyat juga harus membayar yang namanya biaya komersial tadi. Tuh kerugiannya Husnul. 5 tuh yang saya bilang tadi. Disitulah bukti bahwa sesungguhnya model pembangunan dilakukan Indonesia sesungguhnya membuat kita terpenjara oleh sistem neoliberal. Jadi yang dibangga-banggakan apa? Gitu. Saya nggak tahu. Terjadi sebetulnya kita cuma muter nggak tahu di mana, tapi sebetulnya negatif dan negatif dan negatif. Dalam konteks itu ya. Jadi kalau kita jualan aja sebetulnya kan ini rugi. Nah kalau rugi di dalam rangka kemudian membuat rakyatnya lebih makmur, membuat rakyatnya bahagia, sehingga kita bisa bersama-sama kencangkan ikat pinggang, sehingga kita bisa chip in gitu ya sebagai rakyat bayar pajak itu happy ya, kita harus bayar pajak, oke, kalau jelas. Tapi pada saat yang sama kan ada yang untung, Bang. Yang untung elit, yang untung. Makanya kemudian saya kong kali kong antara saya kemudian bandar dan elit
politik dan elit Untuk ekonomi. membuktikan itu saya mengejar berapa sih sesungguhnya, bagaimana sih sesungguhnya sumber dana infrastruktur saya dapat Husnul. Di sumber dana infrastruktur pada RPJMN 2015-2019, badan usaha swasta, korporasi swasta itu 36,52. BUMN 22,3. Tapi karena BUMN ditugaskan untuk memburu keuntungan, karena BUMN ditugaskan untuk memburu keuntungan, maka sesungguhnya dana infrastruktur yang bersifat komersial itu berarti mencapai 58,75%. Apa artinya? Komersial dong berjaya. Orang jumlahnya 58% kok. 57%. Itu 2015-2019. Sekarang kita pindah ke 2020-2024. Oke ya, dari 2020 ke 2024. Berapa jumlah korporasi? 42%. Oke, 42%. Berapa jumlah BUMN? 20,99. Apa poinnya? Poinnya ternyata meningkat dia menjadi 62,1%. Dari 58 menjadi 62. 62. Makin kokoh nggak? Iya, korporasi. Jangan salah, sumber data saya dari Kementerian Keuangan tahun 2022 yang saya olah ya. Neoliberalism, jadi privatization, Iya. market based centered paradigm, Iya. paradigma pasarnya semakin kokoh. Jadi ya itu yang membuat saya. Jadi kita masuk penjara. Iya. Jadi kalau tadi Husnul bertanya sama saya, bisa nggak kita keluar dari penjara? Penjaga penjaranya kemuncung Husnul dari berbagai lini menjadi penjaga penjara. Susah kita. Iya, itu. Maksudnya mereka pasti memiliki mekanisme dan instrumen. IC dari Osho mesti tahu bahwa yang kita maksud penjara ini adalah penjara sistem, bukan penjara fisik. Bukan. Gitu. Penjajahan juga dalam sistem ini. Iya. Sekarang kan nggak seperti zaman Belanda dulu dengan apa itu yang namanya kerja paksa, kerja Connectivity rodi, war pun tidak dalam kerangka fisik. bukan fisik. Dia Ya dalam ada kerangka fisiknya, sistem, ada tapi fisiknya. di dalam konteks itu. Iya, betul. Tidak langsung Gitu, secara bagaimana misal, bagaimana Iya. nuklir. Mereka sudah ini udah kirim nuklir ke ini, silakan aja. Apa yang akan terjadi dengan dunia ini nanti? Saya kira gitu, Husnul. Iya. Bagaimana kita? Jadi ini kita pakai. dulu setelah Kita enggak, di penjara. Setelah kita di penjara, kita tunggu dulu. Kita dapat berapa lama ini di penjara? Diputuskan, plak, berapa lama? Anda mau bisa memunculkan leaders, ya pemimpin yang kemudian bisa membawa dignity kedaulatan bangsa ini atau Itu makanya saya bilang ini bekal bagi mereka yang mau tarung di 2024. Anda bisa nggak? Walaupun saya pernah nulis siapapun presidennya neoliberal penguasanya. Saya pernah nulis kayak gitu di 20 Walaupun sebetulnya 04. ada juga ada model neoliberal ala korporasi, ada neoliberal ala negara. Maksudnya yang satu yang model Cina kan korporasinya negara. Kalau Washington korporasinya swasta kayak gitu ya. Iya. Jadi itu kalau dalam tesis barat disebut sebagai state kapitalisme melawan corporate kapitalisme. Ya, jadi corporate capitalism itu ala barat. Ala barat yang membangun New World Order kayak gitu ya, dengan instrumen semuanya. Perang Dunia I, IMF, World Bank, Perang Dunia Kedua, termasuk sekarang perang Ukraina. Perang Ukraina, termasuk demokrasi. Semuanya itu sebenarnya instrumen-instrumen yang dibangun di dalam konteks penjara neoliberalisme. Iya, itu begitu. Itu jadi artinya bukan hanya Indonesia. Enggak. Ini bicara internasional gitu. Dunia. Dan global. dan hegemoni global. Saya harus mengatakan pada Husnul, salah satu bentuk keterpenjaraan yang sedang berjalan sekarang itu terjadi di Eropa. 8 negara Eropa sudah terpenjara. Dan nanti penjaranya akan menyakitkan. Kenapa? Musim dinginnya. Ya. Dia akan kekurangan gas, dia akan kekurangan pangan. Inggris Ribut kayak gitu. Tapi yang jadi Perdana Menteri? Lain lagi. Sunak. Sunak karena berpihak pada korporasi. Jangan salah. Jangan salah, dia sebenarnya Menteri Keuangan ya? Zaman Boris Johnson. Boris Johnson dia Menteri Keuangan. Itu karena berpihak pada korporasi. Iya, gitu. Dia bagian dari kekuatan korporasi. Putra mahkota dari neoliberal rezim. Iya. Kita pakai neoliberal rezim dalam betul konteks. Begitu. Jadi di situ. Jadi gimana ini pesan
pesan-pesan yang mesti kita sampaikan Ya, yuk kita sadar yuk bahwa sesungguhnya yuk kita baca bersama-sama. kita sadar yuk bahwa sesungguhnya Indonesia punya visi sendiri. Bebas, merdeka dan berdaulat, adil dan makmur. Misinya jelas agar membebaskan bangsa ini dari ketertindasan, kebodohan, kemiskinan, ketimpangan dan kehinaan. Udah jelas kok. Oh, pilih aja deh mau apa enggak gitu. Ya, jadi sebetulnya ya semua politisi kayak gitu ya. Itu wajib kalau Anda merasa bangsawan kayak gitu ya, wajib untuk membaca kata demi kata, kalimat demi kalimat dalam konstitusi kita, perjanjian suci kita. Untuk apa? Untuk mengimplementasikan sesuai dengan itu, walaupun di dalam constitutional ekonomi konstitusi dalam konteks itu. Ya, dibaca karena itulah amanah dan itulah nanti yang akan dihisab. Kan demi Allah. Iya, sumpahnya. Ya. Kan Bang Nur sih paling suka itu. Sumpahnya itu demi Allah. Nah, Anda sudah bersumpah, Anda nanti akan ditanya itu pada saat yaumul hisab. Saya pikir sampai di sini. Ini ada acara apa ya kita dengar disambut ya? Disambut. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi pembelajaran, menjadi pengajaran untuk kita semua. Ya, terutama untuk decision makers. Coba diawasi. Kita sekarang sudah berada di dalam penjara neoliberalisme itu seperti apa? Dan what can I do, what can we do di dalam konteks kita keluar dari penjara itu. Ya, nanti kita akan diskusikan lagi beberapa hal, mungkin nanti ada solusi-solusi yang lain yang alternatif lain untuk kita bisa keluar dari penjara neoliberalisme. Mudah-mudahan sampai di sini. Ya. Mudah-mudahan berguna. Kalau kami salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.